Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, ini pertama lagi ya di bulan Agustus ini untuk menerangkan mengenai seputar kehamilan atau persiapan persalinan. Nah, oke. Jadi mami cerdas yuk. Di sini kita akan menerangkan mengenai edukasi terstruktur persiapan kehamilan dan persalinan. Nah, siap-siap ya Mams. Nanti kalau misalkan ini ditonton bisa dengan suami, dengan calon kakek, dengan calon nenek, sehingga semuanya paham mengenai persiapan kehamilan dan persalinan. Nah, ini trimester pertama. Agenda ketika Bunda ini mengetahui bahwa Bunda sedang hamil. Apa yang harus dipersiapkan? Pertama, kita harus mengecek siklus head-nya. Biasanya ketika ibu hamil pertama atau ibu muda, siklus head-nya memang lancar ya, dicek ini telat tidak, atau biasanya tanggal sekian itu menstruasi, ini kok telat. Nah, segera melakukan tes pack mandiri di rumah, itu bisa ya. Ataupun misalkan ragu, boleh segera periksakan ke bidan atau ke dokter kandungan. Jadi supaya Sunda nama jentre, ya ayo periksakan ke tenaga ahli kesehatan. Kenapa sih harus dipersiapkan? Karena ini salah satu faktor yang menyebabkan tingginya AKI. Apa AKI itu, Bu? AKI itu adalah angka kematian ibu. Jadi salah satu faktornya adalah apa? Bisa dibaca ya. Adalah buruknya persiapan persalinan. Bagi seorang ibu, terutama ibu muda atau primigrapida yang pertama kali hamil, ini merupakan salah satu periode krisis. Ya, mereka bingung pengalaman pertama nih. Jadi perlu pendampingan dari keluarga. Jadi, sebagai calon ibu yang baru pertama kali menghadapi kehamilan, tentunya memang memiliki tingkat kekhawatiran ya, atau kecemasan yang tinggi. Ini, jadi menurut Cabrera 2021, angka kematian ibu 50%-nya itu disumbangkan karena kondisi dan struktur sosial budaya. Budaya apa aja? Nah, mungkin kalau misalkan di daerah atau di rumah masing-masing masih menganut sistem apa? Misalkan budaya musyawarah dulu kalau misalkan terjadi kegawat daruratan. Itu biasanya menghambat. Ya, musyawarah boleh, tapi kalau dalam kegawat daruratan kita harus cepat tanggap. Contohnya, contoh kecilnya itu. Masih banyak budaya-budaya yang memang menyebabkan kehamilan itu tidak menyenangkan. Seperti ibu hamil itu tidak boleh tidur siang. Ibu hamil itu tidak boleh memakan ikan. Nah, padahal tidur siang itu adalah waktu untuk relaksasi ketika ibu hamil lelah. Apalagi menginjak trimester ketiga ketika hamil besar, yang setiap kali tidur harus ke WC untuk pipis, untuk buang air kecil, sehingga kualitas tidurnya itu berkurang. Dan boleh tidur siang untuk istirahat. Ya, gitu. Banyak budaya-budaya tersebut, banyak ibu hamil yang tidak menikmati kehamilannya.
Jadi perlu tahu nih, nenek, kakek, bahwa ibu hamil itu boleh tidur siang. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Jadi, pengetahuan ibu hamil tentang tanda kegawat daruratan kehamilan. Jadi, apa tadi? Pengetahuan ibu hamil. Apa yang diketahui ibu hamil berpengaruh terhadap sikap dan perilaku ibu tentang perawatan selama hamil. Jadi kalau misalkan ibu hamil itu tahu, edukasinya bagus, paham bahwa perlu adanya perawatan selama kehamilan, akan menyebabkan tingginya kesehatan, derajat kesehatan ibu dan bayi. Nah, lanjut. Nah, apa persiapan persalinan? Kenapa persiapan persalinan harus dilakukan? Karena proses persalinan adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk proses persalinan dalam menyambut kelahiran anak atau bayi. Apa aja persiapan persalinan? Pertama, ada taksiran persalinan. Bukan hanya ibu hamil aja yang harus tahu. Suami juga tahu kapan ini akan terjadi proses persalinan atau lahirnya bayi, sehingga bisa mengantisipasi, oh bulan Agustus misalnya si istri akan melahirkan, sehingga pada bulan Juli kita mempersiapkan apa kebutuhan-kebutuhan istri, apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut si bayi tersebut. Kemudian ada penolong persalinan. Kemana? Siapa yang akan menolong persalinan? Bidan mana? Dokter mana? Nah, harus dipersiapkan. Kemudian tempat persalinan ini supaya ketika kontraksi kita tidak was-was, tidak bingung kemana kalau misalkan terjadi kontraksi, ke tempat pelayan kesehatan mana yang akan dituju sehingga cepat segera dilakukan penanganan. Gitu. Nah, kenapa kalau gawat darurat atau misalkan bahaya ya, kalau orang ini biasanya orang dulu ini bahaya nih kehamilannya, perlu dilakukan deteksi dini. Deteksi dini. Untuk apa? Untuk menemukan bahwa oh ini wanita hamil ini yang beresiko nih, sehingga harus dilakukan penanganan segera. Nah, misalkan ibu trimester pertama mual muntah, ini mualnya berulang-ulang, nggak mau makan sampai lemes. Mau diem aja di rumah? Kan enggak. Kalau kita tahu bahwa itu harus diperiksa, harus dirawat, segeralah pergi ke tenaga kesehatan, ke bidan atau ke dokter. Nah, jadi untuk apa? Untuk mencegah komplikasi yang mengakibatkan supaya tidak terjadi kematian ibu gitu, atau tidak kualitas hidupnya itu tetap bagus. Nah, apa penata laksanaan ini apa Bu? Harus bagaimana kita? Jadi pemeriksaan kehamilannya harus rutin. Ya, ceknya harus rutin pada tenaga kesehatan. Ibunya juga sehat. Iya, sehat. Tapi kan kita harus mengontrol apakah janinnya berkembang bagus, apakah tidak ada komplikasi ini, atau seperti apa kita harus tahu. Jadi harus ada pemeriksaan kehamilan secara rutin. Nah, ini. Bisa dibaca ya, ibu hamil adalah orang sehat yang beresiko. Kenapa
Kenapa dikatakan beresiko? Sehat kok beresiko? Iya, karena yang memeriksakan ibu hamil itu rata-rata kan dalam keadaan sehat ya, tetapi banyak risiko-risiko yang terjadi apabila misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan selama kehamilan, seperti itu. Jadi berikanlah haknya, berikanlah hak ibu hamil itu untuk memeriksakan kesehatan fisik. Atau misalkan ibu hamilnya nggak mau nih dicek, nggak mau periksa, hayu, sadarkanlah atau misalkan tegur bahwa pemeriksaan itu bermanfaat sekali bagi kehamilannya. Tuh ya. Kemudian ada langkah awal ketika hamil. Nah, ketika kita tahu hamil, harus kemana nih, Bu? Periksakan ke bidan atau ke dokter kandungan. Kenapa harus periksa ke bidan atau ke dokter? Supaya kita mengetahui apakah memang kita sedang hamil ataupun apakah janin itu bagus, sehat, apakah kita siap dalam kalau kita hamil ataukah kita beresiko apabila hamil. Jadi untuk memastikannya maka periksakan ke bidan atau ke dokter. Kemudian melakukan USG di trimester pertama. Ketika kita tahu hamil, sesudah periksa ke bidan atau dokter, dianjurkan atau lebih baik melakukan USG supaya pendeteksi dini perkembangan janin di trimester awal itu terkontrol. Apakah janinnya itu berkembang, sehat, kuat, atau misalkan harus ada penanganan lanjutan atau ada vitamin atau obat yang harus dimakan supaya janin itu sehat dan kuat pertumbuhannya. Kemudian melakukan pemeriksaan penunjang atau lab. Bagi ibu hamil, biasanya kalau misalkan ketika tahu hamil dan diperiksa ke bidan, pasti disarankan untuk pemeriksaan penunjang. Apa aja? Biasanya cek golongan darah bagi yang belum mengetahui golongan darah, cek hemoglobinnya, sel darah merah kita, kemudian pemeriksaan penunjang lainnya yang bermanfaat bagi kita juga itu ya. Nah, selalu konsultasi ke tenaga ahli. Kalau misalkan ada keluhan, apa yang kita tidak ketahui, segera konsultasi ke tenaga ahli. Selanjutnya yang harus disiapkan bumil dan suami. Pertama, tabungan bersalin. Banyak manfaatnya. Persiapan ketika kita bersalinan atau misalkan nanti ketika kita bersalin kita tidak perlu kemana-mana lagi karena sudah mempunyai tabungan bersalin. Kemudian kartu jaminan kesehatan. Ya, kemudian kendaraan. Misalkan kalau misalkan kita ada kontraksi ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka cepat dengan siapa kendaraan. Misalkan kita tidak mempunyai kendaraan atau misalkan mobil ya, misalnya. Jadi kita harus mengantisipasi dengan menyewa mobil, siapa yang punya mobil, kita meminta izin, dan misalkan kita meminta izin untuk apabila dibutuhkan, mereka bersedia untuk mengantar kita ke pelayanan kesehatan. Sehingga ketika lamun Sunda nama henteu gurung gusuh, kalau terjadi kegawat daratan. Nah, pendonor darah. Kenapa harus donor darah harus ada ya pendonor? Padahal di PMI itu banyak. Dikarenakan kalau tidak selalu golongan darah yang sama dengan kita itu stoknya ada, sehingga perlu adanya orang yang bersedia untuk mendonorkan. Nah, diusahakan laki-laki usia lebih dari 17 tahun
dalam keadaan sehat ya. Kenapa tidak perempuan? Karena perempuan itu terjadi siklus menstruasi tiap bulannya. Dikhawatirkannya apabila dibutuhkan, dia sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mendonor. Nah, kemudian tentukan penanggung jawab segala keputusan. Jadi dari awal kehamilan itu harus tahu siapa yang bertanggung jawab segala keputusan. Suami, kalau suami, oke, suami. Kalau misalkan tidak ada suami, suaminya di luar kota, siapa? Misalkan wali, ayah, itu bisa. Tapi kita harus mempercayakan orang tersebut bertanggung jawab atas segala keputusannya. Itu apabila misalkan diminta untuk mengambil keputusan segera dalam penanganan kesehatan. Kemudian tempat pelayanan kesehatan. Kenapa harus mempersiapkan? Kemana kita akan diperiksa? Kemana kita akan memeriksakan perkembangan? Observasi rutin tiap bulannya harus tahu. Ya. Kemudian rencana tempat pelayanan rujukan. Bu, ngapain sih kita harus merencanakan tempat rujukan? Berarti kita biasanya normal. Kan biasanya kalau bersalin normal, tetapi kita harus mengetahui atau sudah tahu kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemana kita akan dirujuk. Apakah ke rumah sakit kah, ke klinik kah? Jadi cepat, ya. Tidak berdiskusi dulu. Tidak lama berdiskusi. Biasanya pengambilan keputusan terlama itu adalah menentukan tempat rujukan akan kemana si ibu ini dirujuk. Nah, kemudian surat-surat kelengkapan dalam pelayanan kesehatan seperti fotokopi KK, fotokopi KTP, dan surat-surat lainnya, sehingga harus dipersiapkan dengan baik. Ya, pas suami itu harus mengerti apa aja yang harus dibawa. Ya, misalkan baju bayi atau baju ibu itu harus sudah dipersiapkan. Kemudian nih ada yang perlu dipahami, edukasi, sosial budaya, nutrisi, aktivitas, dan keluarga. Nah, jadi kalau edukasi, bumil dan suami itu perlu mencari tahu supaya paham, tetapi dalam sumber yang terpercaya, jangan asal comot, seperti itu. Biasanya, Bu Bidan, ini bisa loh. Kata siapa? Saya mendengar informasi di Google. Saya menerima informasi di TikTok. Boleh, tetapi tetap siapa narasumbernya, sumber terpercayanya dari mana, gitu. Sehingga informasi tidak menyalahgunakan nih, gitu. Kemudian sosial budaya, seperti kita harus memilah budaya apa yang perlu diikuti atau misalkan budaya apa yang perlu dihindari. Biasanya berhubungan dengan orang tua, nenek, kakek, dan keluarga lainnya itu yang mempengaruhi. Itu harus paham. Kemudian nutrisi. Jadi diharapkan ibu hamil itu mengkonsumsi makanan yang cukup, sehat, dan seimbang. Biasanya kalau ibu hamil itu tidak boleh nih makanan yang amis-amis atau yang hanyir-hanyir. Kalau bahasa Sunda mah hanyir aja. Ikan tidak boleh. Apalagi yang tidak boleh. Padahal ikan itu proteinnya tinggi. Omega 3-nya tinggi. Bagus untuk perkembangan otak janin. Jadi perlu dipahami juga ya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Makanya kalau misalkan kita rutin memeriksakan ke Bu Bidan atau ke dokter, akan dikasih tahu nutrisi apa aja yang nanti harus dikonsumsi selama kehamilan, vitamin apa aja yang harus kita konsumsi juga, seperti itu. Keempat, ada aktivitas. Jadi kalau misalkan aktivitas itu secukupnya. Apabila ibu hamil merasa capek, istirahat saja. Jadi jangan sampai ibu hamil terlalu capek. Karena kalau capek akan menyebabkan kecemasan tinggi.
Dan terakhir ada yang perlu dipahami keluarga. Keluarga itu kenapa? Perlu adanya toleransi. Jadi, keluarga agar lebih memahami dan mendukung yang berhubungan dengan kesehatan ibu hamil. Nah, terkhusus nih calon kakek dan nenek. Jadi yang biasanya mendominasi keputusan ibu hamil dan suami. Jadi biarkan saja ibu hamil. Kalau misalkan memang mereka perlu didampingi, dampingi. Tetapi tetap yang segala putusan biarkan suami dan ibu hamilnya yang memutuskan ya, yang menjalaninya. Nah, ini asuhan yang bisa dilakukan nih ibu hamil selama hamil apa? Pertama, pemeriksaan rutin, bisa ke bidan, ke posyandu, ke puskesmas. Kemudian mengikuti kelas ibu hamil. Untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan. Kemudian kelas yoga, hipnobirthing dan relaksasi. Ini ada juga pijat ibu hamil oleh tenaga ahli. Nah, ini bisa dilakukan ya. Biasanya kalau dilakukan ini nih. Nah, dan ini biasanya kalau rutin. Kalau untuk kelas yoga, pijat ibu hamil nanti the next video ya. Kita menerangkan sama-sama mengenai kelas yoga untuk mempersiapkan kehamilan yang nyaman. Kemudian kalau untuk relaksasi, untuk mengurangi kecemasan, dan untuk pijat ibu hamil memberikan kenyamanan supaya nyaman dalam dan mengurangi rasa tidak nyaman selama kehamilan. Nah, tujuannya itu supaya apa nih? Paham ini, menciptakan kehamilan dan persalinan yang menyenangkan. Menyenangkan itu apa? Lancar. Tidak banyak keluhan karena dipersiapkan dengan matang. Sehingga penyambutan bayi dengan ketika lahir penuh cinta dan kasih juga. Sehingga semua tidak ada kecemasan yang tinggi. Seperti itu. Jadi segala sesuatu perlu dipersiapkan dengan matang. Ya, segala sesuatu apapun itu pasti perlu dipersiapkan dengan matang. Karena hasil akan maksimal ketika persiapan dan prosesnya itu dipersiapkan dengan baik. Jadi, berikanlah janinmu hak untuk bahagia, selamat tumbuh dan berkembang dalam rahim bunda. Dan supaya kenapa? Supaya dari esok menjadi manusia yang bahagia, sehat, dan bermanfaat untuk sesama. Sekian ya, terima kasih. Jadi semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda dan suami semua, keluarga semua. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, di-subscribe, di-share, kemudian di-like, dan juga komen ya. Kalau misalkan ada kekurangan ataupun minta informasi tambahan, boleh di komen ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang sehat, bahagia, keluarga yang harmonis, dan penuh cinta dalam penyambutan si buah hati. Terima kasih. Ini Mandatina Moms and Baby Care, boleh di follow ya IG-nya. Satu.